Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 103072400108. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas subcel O0313 kalkulus lanjut saya. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menyelesaikan soal-soalnya. Oke, di sini untuk nomor 1 dia terdapat soal yang pertama, yaitu sebuah partikel itu bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI plus cos TJ plus dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, di mana komponen K ini menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Nah, oke. Nah, jadi, partikel bergerak ke bawah itu jika ketinggiannya berkurang. Ini berarti kecepatan vertikalnya itu, yaitu kecepatan pada arah K, itu harus negatif. Nah, di sini saya menuliskan untuk ketinggiannya yaitu ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Lalu untuk kecepatan vertikalnya, ini kita cari turunan dari ketinggian terhadap waktu. Berarti VZT itu sama dengan D per DT, DT per DT dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 2T min 3. Nah, lalu kapan dia bergerak ke bawah? Itu di saat VZT ini kurang dari 0, yaitu 2T min 3 kurang 0. Kurang dari 0. Ini berarti 2T kurang dari 3 atau T kurang dari 1,5 detik. Jadi kesimpulannya, karena waktu T dimulai dari 0, dalam kurung T lebih dari sama dengan 0, maka partikel bergerak ke bawah pada rentang waktu 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5 detik. Jadi, iya benar, partikel ini pernah bergerak ke bawah. Oke, lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, partikel ini berhenti jika kecepatan totalnya itu adalah 0. Ini berarti kecepatan pada semua arah, yaitu seperti sumbu X, Y, dan Z, itu harus 0 pada saat yang bersamaan. Nah, di sini saya akan menuliskan dulu vektor dari sumbu X, Y, dan Z, yaitu untuk V sumbu X-nya yaitu adalah cos T, lalu V sumbu Y-nya adalah min sin T, lalu V sumbu Z-nya adalah sama dengan 2T min 3. Nah, kan sudah dibilang seperti tadi, syarat berhentinya yaitu adalah semua kecepatan pada semua arah itu harus 0 secara bersamaan. Nah, tapi di sini kan nggak ada 0 sama sekali. Jadi agar Vx agar semua arahnya ini 0 pada saat yang bersamaan itu tidak mungkin. Tapi jika cos T sama dengan 0, maka sin T pasti 1 atau min 1 dan sebaliknya. Nah, mereka ini tidak bisa 0 bersamaan karena sin kuadrat T plus cos kuadrat T itu sama dengan 1, itu selalu berlaku. Jadi kesimpulannya, karena kecepatan pada arah X dan Y itu tidak pernah bisa 0 secara bersamaan, maka partikel itu tidak pernah bisa berhenti total. Jadi partikel ini tidak pernah berhenti bergerak. Oke, lalu lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, jadi ketinggian partikelnya itu adalah ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Nah, kita perlu mencari T ketika ZT-nya ini sama dengan 12. Jadi, di sini sama dengan 12, lalu dihitung lagi di bawahnya T kuadrat min 3T plus 2. Maaf.
T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Lalu kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan pemfaktoran T dalam kurung T min 5, T plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini menghasilkan dua nilai yang mungkin untuk T, yaitu T sama dengan 5 atau T sama dengan min 2. Karena waktu T itu harus non-negatif atau positif, yang berarti nilai yang benar itu adalah T sama dengan 5. Jadi partikel mencapai posisi 12 meter ini di atas tanah pada T sama dengan 5 detik. Oke, lanjut untuk pertanyaan keempat, yaitu berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Oke. Eh, dari bagian C yang tadi, bagian apa ya, pertanyaan yang ketiga tadi, kita sudah menjawab kalau partikel berada pada ketinggian 12 meter itu partikel berada pada ketinggian 12 meter itu pada T sama dengan 5 detik. Nah, jadi kita cari vektor oke. Lalu selanjutnya adalah vektor kecepatan pada waktu. T itu adalah VT sama dengan cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. Nah, lalu kita masukkan 5 tadi ke T-nya tadi yang berarti pada T sama dengan 5 detik. Yang berarti jadinya yaitu V5 sama dengan cos 5I min sin 5J plus 2 kali 5 min 3K. Jadi yang berarti hasilnya adalah cos 5I min sin 5J plus 7K. Lalu selanjutnya kita mencari ini, apa namanya, apa ini? Oh ya, kita mencari besarnya kecepatannya. Besar kecepatannya, ya. Yaitu V5 sama dengan akar cos 5 kuadrat plus sin 5 kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan 1 plus 49, yaitu sama dengan akar 50. Atau sama dengan 7,7 mili per second. Meter per detik, maaf, meter per second ya. Ini sama dengan 7,7 meter per second. Jadi kecepatan partikel saat ketinggian 12 meter dari tanah itu adalah 7,7 meter per second. Nah, lalu lanjut untuk pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, yaitu pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, apa ya? Oh ya, jadi vektor arah garis singgung itu sama dengan arah vektor kecepatan saat T sama dengan 5. Seperti yang kita sudah kerjakan di sebelumnya, yaitu pertanyaan keempat, yaitu D. Di sini yaitu adalah hasilnya itu adalah cos 5I min 5J plus 7K. Jadi kita tinggal apa ya? Tinggal salin aja, tinggal taruh di sini. Jadi itulah vektor arah yang diminta. Oke. Lalu lanjut untuk nomor yang kedua. Untuk di sini kita Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, X kuadrat jika X lebih dari 0. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu tentukan nilai turunan pertama Y saat X sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai Y turunan pertama, untuk menentukan nilai turunan pertama Y saat X sama dengan 0, kita perlu memeriksa turunan dari kiri dan turunan dari kanan di X sama dengan 0 ini. Nah, jadi kita periksa limit dari turunan satu sisi, yaitu untuk X kurang dari 0, yaitu lalu Y sama dengan 0, maka hasilnya turunan pertama Y adalah sama dengan 0. Lalu untuk X lebih dari 0, maka Y sama dengan X pangkat 3, hasilnya adalah turunan pertama Y, X sama dengan 3X kuadrat. Nah, lalu sekarang kita cek limit kiri dan kanan dari turunan di X sama dengan 0, yaitu limit X-nya, yaitu yang pertama adalah 0, lalu yang kedua adalah
3 kali 0 pangkat 3 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena limit dari kanan sama dengan limit dari kiri, maka turunan pertama Y ada dan nilainya adalah 0. Jadi nilai turunan Y saat X sama dengan 0 itu adalah 0. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua yang terakhir, yaitu tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0. Nah, sini rumus kelengkungan kurva Y sama dengan Fx adalah eh, Y apa ya? Turunan kedua Y eh, saat X terhadap X lalu per 1 plus eh, turunan pertama Y terhadap X kuadrat lalu 3/2 maka 3/2. Nah, kita sudah tahu bahwa turunan pertama Y itu adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cari turunan kedua Y-nya. Nah, yaitu berarti adalah untuk X kurang dari 0, itu lalu Y sama dengan 0 adalah untuk turunan kedua Y-nya adalah 0. Lalu untuk X lebih dari 0-nya, yaitu lalu Y sama dengan X kuadrat, hasilnya adalah turunan kedua Y, X plus sama dengan 6X. Nah, sekarang kita hitung limit dua sisinya, yaitu sama seperti tadi, yaitu sama-sama 0. Karena nilainya sama, maka turunan kedua Y ada dan nilainya adalah 0. Sekarang kita itu bisa menghitung kelengkungan di titik 0,0-nya. Oke. Nah, nah. Nah, di sini kelengkungan di X sama dengan 0-nya adalah di sini adalah juga 0. Hasilnya adalah 0. Jadi besar kelengkungan kurva titik 0,0 itu adalah 0 juga. Oke, sekian video penjelasan dari tugas subcel O312 milik saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.